Saya nggak tahan dengan memutar balik fakta, melakukan pembunuhan karakter, menjelek-jelekan saya ke semua orang, sampai ke anggota dewan dan lain sebagainya. Jujur saya sangat prihatin dan sedih institusi pendidikan seperti ini ya. Ini mudah-mudahan tidak terjadi di wilayah yang lain. Walaupun saya orang tidak punya, bukan orang berada, ketika ditahan sertifikasi, lantas saya harus mengemis-ngemis. Walaupun itu hak, enggak Bu. Silakan nggak cair semuanya juga nggak apa-apa. Walaupun itu hak saya tidak akan mengemis-ngemis. Sebagai profesi sertifikasi itu kehadiran di kelas, menjalankan tugasnya. Seumur-umur saya jadi pegawai, itu saya sepertinya lebih dari seorang pencuri dan bangsat. Diperlakukan seperti itu. Saya sudah tua, seperti ini apa sih saya? Dosa saya, salah saya. Apakah karena mohon maaf ini, saya tidak setuju dengan kebijakan keuangan beliau? Saya tetap menjaga integritas, saya tetap menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi, regulasi bukan nilai tawar lagi karena itu pertarungannya adalah hukum. Terima kasih semuanya. Cukup ya. Apakah karena saya orang kecil sehingga kebenaran itu adalah hilang? Ini adalah curahan hati Dodi Darisman, seorang guru SMP yang merasa dizalimi atasannya. Selama 31 tahun mengabdi, baru kali ini ia mendapatkan perlakuan yang membuat diri dan keluarganya sakit hati. Saya itu diangkat tahun 92 di Sukabumi di Jampang. Pulang ke Tasik itu adalah tahun 2000. Pertama ke SMP 2 Cisayong, 7 tahun. 2007 saya baru masuk ke SMP 1 Cisayong, jadi kurang lebih adalah 16 tahun. Dengan kondisi SMP Cisayong, 16 tahun yang lalu, semua orang tahu lah seperti apa. Nggak usah saya ceritakan seperti apa dan kiprah saya seperti apa, hanya tinggal membandingkan saja. 16 tahun yang lalu Cisayong seperti apa, hari ini bagaimana. Sejak mengabdi selama 16 tahun di SMP Negeri 1 Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, ia mengaku baru kali ini mendapatkan perlakuan yang membuatnya terpuruk dan ambruk. Semua bermula dari datangnya kepala sekolah baru. Ketika kita SPMI, saya itu adalah ketua MONEP, ketua monitoring evaluasi, yang jika Wakasek atau SNP ada beberapa program, pasti konsul dan lain sebagainya itu adalah ke MONEP. Dan ketika banyak keluhan ibu bapak guru, mereka sama menyampaikan ke saya, dan selalu saya sampaikan ke ibu kepala. Untuk apa? Untuk perbaikan. Contoh, Ibu Eli sampai nangis, Ibu Wulan sampai harus makan obat sehari jadi 3 kali. Saya sampaikan, mungkin karena mereka itu stres. Itu saya sampaikan agar tidak terjadi seperti itu karena kurang baik. Itu dari awal, termasuk tentang kebijakan keuangan. Ya sama, saya selalu mengingatkan. Seperti itulah cerita awal bagaimana mungkin dengan beliau. Kedatangan Dida Nurhayati yang ditugaskan menjadi Kepala SMP Negeri 1 Cisayong sejak 24 Juni 2022 membuat keadaan mulai tidak kondusif. Dodi sering diperlakukan tidak baik, namun berusaha menahan diri. Selama ini sebenarnya menahan diri lah. Menahan diri untuk mencoba bersabar, tidak melayani. Tadinya dengan cara diam, mudah-mudahan ada perbaikan. Di antaranya, kalau boleh dikatakan dengan istilah pembunuhan karakter, saya itu dibunuh karakter. Hampir ke setiap orang ketika ketemu, pasti menjelek-jelekan saya. Sambil beliau nggak tahu siapa itu yang sedang diajak bicara. Ada orang yang baru kenal,
pasti menjelek-jelekan saya. Pada akhirnya saya tahu itu adalah dari orang-orang yang diajak bicara. Sampai ke Komisi Pendidikan DPRD, beliau datang menjelek-jelekan saya, kemudian minta Komisi Pendidikan untuk melakukan sidak ke Cisayong. Saya tahu dari siapa? Dari orang Komisi D juga. Tapi beliau beranggapan untuk apa saya datang ke sekolah. Karena kebetulan orang Komisi D itu kan banyak yang dari Dapil Cisayong juga. Nah, tetapi tidak saya alami, saya biarkan. Semula Dodi tidak mau melayani kelakuan Dida yang menyebarkan informasi tidak benar kepada banyak orang. Dodi diam, termasuk ketika ada LSM yang datang ke sekolah mencari dirinya. Namun pertahanan hati Dodi akhirnya jebol juga. Kalau seperti itu saya sudah capek, saya sudah pusing, saya sudah tua, saya ingin ketenangan. Jangankan untuk mengambil sertifikasi, walaupun itu adalah hak, lebih baik saya yang akan pensiun dini. Karena saya sudah tidak kuat, beberapa bulan, sudah 3 bulan mungkin waktu itu, 3 bulan, keluarga tidak tahu bagaimana sakitnya, teman-teman nggak tahu bagaimana sakitnya. Maka ketika sertifikasi saya ditangguhkan, orang lain sudah cair, tapi yang saya itu adalah tidak, maka saya sudah merasa sudah tidak kuat. Maka saya mengajukan untuk pensiun dini dan saya sampaikan ke keluarga. Pertama sih keluarga menolak, tapi setelah saya jelaskan, saya sudah nggak kuat, daripada saya harus jatuh sakit lah dengan hal-hal seperti ini. Akhirnya setuju. Dodi lantas memproses pengajuan pensiun dini karena sudah tidak kuat menghadapi perlakuan kepala sekolah yang baru menjabat 7 bulan itu. Saat Kasubag Kepegawaian datang ke sekolahnya, ia menyampaikan alasan mengajukan pensiun dini. Dan ketika di hadapan Pak Kasubag Kepegawaian, benarkah saya akan pensiun dini? Maka saya jawab, ya betul. Apa yang jadi alasan? Maka saya jawab, saya sudah tidak kuat. Setelah itu langsung beliau itu mengatakan, dengan ibu makan baik-baik, dengan ibu baik-baik. Ya kalau saya perlu ngomong, justru yang membuat saya tidak baik-baik dan pensiun dini itu karena beliau. Tetapi saya mencoba untuk tidak mengatakan. Bahkan beberapa kali beliau mengatakan seperti itu, saya katakan, Bu, jangan pancing saya. Yang nantinya saya itu semakin sakit. Dan jangan sampai kata-kata saya membuat ibu tersinggung. Hanya ibu mungkin mestinya peka kenapa saya seperti ini. Tetap aja seperti itu sehingga saya katakan, Bu, maaf Bu, saya nggak tahan dengan memutar balik fakta, melakukan pembunuhan karakter, menjelek-jelekan saya ke semua orang, sampai ke anggota dewan dan lain sebagainya. Sementara ya saya tahu juga dari beliau apa maksud dan tujuannya menjelek-jelekan. Toh kalau ada kejadian misalkan di satu rumah tangga, kenapa tidak diselesaikan di rumah? Bahkan ini adalah menggunakan tangan orang lain, kan seperti itu. Sampai sertifikasi saya ditahan, apa maksudnya ini? Itu di hadapan Pak Kasubag. Nah, setelah itu langsung dibawa berkas pensiun dini saya, pengajuan dini saya oleh Ibu Kepala, ditandatangan, diberikan ke Pak Kasubag. Keputusan Dodi mengajukan pensiun dini ditentang oleh keluarga besarnya. Mereka mendesak Dodi untuk menarik kembali berkas pengajuan karena dirinya tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang mencoreng nama baik keluarga dan sekolah. Maka siangnya pada hari Senin, saya ditemani bahkan didampingi oleh keluarga, termasuk dari TU, berangkat ke dinas, ke Pak Kasubag Kepegawaian. Itu pada hari Senin jam 2. Ketika datang ke Pak Kasubag Kepegawaian, menyampaikan bahwa akan menarik kembali berkas pensiun, beliau menjawab ke Kepegawaian TU, itu adalah hak untuk dicabut kembali. Dan kebetulan berkasnya belum diproses. Tapi supaya ada kekuatan,
minta secarik surat pengantar yang ditandatangani oleh lembaga, yaitu oleh kepala sekolah. Maka pada hari Senin itu pulang kembali, Selasanya saya membuat di atas materai pencabutan berkas. Kemudian dengan melalui TU juga membuat surat pengantar dari ibu kepala. Tapi ternyata ibu kepala justru tidak mau menandatangani. Dodi mengatakan kepala sekolah tidak mau menandatangani surat penarikan pensiun dini karena ngaririweuh ka dinas. Geus ngajukeun pensiun malah dicabut deui. Dan ternyata ia mendapatkan kenyataan yang menohok. Ada kejadian yang aneh, yang luar biasa. Yaitu apa? Hari Senin beliau mengatakan bahwa ini belum diproses, bisa diambil karena itu adalah hak. Hari Selasa saya datang, tapi Pak Kasubag tidak ada, katanya keluar. 1 minggu SK saya tinggal menandatangani Pak Bupati pensiun. Ini kan sengaja lah saya sampaikan, di antaranya kan ini tidak berdiri sendiri, tidak berdiri sendiri. Nah, sertifikasi saya itu nggak turun. Nah, ketika sedang proses, saya juga lah aneh. Ketika proses mau pensiun dini, ketika saya sampaikan, Bu, Ibu nggak usah repot-repot urusan sertifikasi saya. Jadi jangan menganggap bahwa orang itu akan dalam tanda kutip nurut dan lain sebagainya ketika hak hidupnya ditahan, termasuk saya. Walaupun saya orang tidak punya, bukan orang berada, ketika ditahan sertifikasi, lantas saya harus mengemis-ngemis. Walaupun itu hak, enggak, Bu. Silakan, nggak cair semuanya juga nggak apa-apa. Walaupun itu hak saya tidak akan mengemis-ngemis. Beliau itu mengatakan, Pak Dodi aya keneh 2 bulan. Loh, sudah tahu dari mana itu? Bahwa aya keneh 2 bulan. Itu adalah jauh hari sebelum saya tahu bulan Desember. Itu kan sekitar bulan Oktober mau masuk ke November awal. Beliau sudah tahu bahwa sertifikasi saya itu 2 bulan. Ketika saya mengatakan, saya orang tidak punya, tetapi jangan menganggap ketika hak hidupnya itu ditahan, saya akan mengemis-ngemis. Enggak. Walaupun sertifikasi saya itu adalah hak saya, tetapi tidak akan saya ambil. Tidak akan saya ambil. Beliau langsung menjawab, masih kena ayah 2 bulan. Itu tahu dari mana? Sementara saya belum tahu apakah sertifikasi saya itu adalah 2 bulan atau 3 bulan. Dodi lantas dipanggil Kabid GTK Dinas Pendidikan Daris untuk membereskan masalah tunjangan sertifikasi. Dalam kesempatan itu, Daris menyampaikan soal laporan kepala sekolah yang menyebut kalau Dodi tidak masuk sekolah selama 1 bulan penuh. Jadi yang dimaksud yang dilaporkan oleh ibu kepala ke Kabid GTK itu bukan tanda tangan guru-guru seret kemudian punya saya kosong, bukan. Guru yang dianggap datang di checklist, saya yang dianggap oleh dia itu tidak datang itu adalah di strip. Jadi bukan paraf. Sehingga waktu itu saya sampaikan ke Pak Kabid, Pak Kabid, ini saya bawa sebagai bukti untuk saya nanti adalah ke sekolah. Pak Kabid berkeberatan, jangan nanti ribut. Maka tenang we, ada sertifikasi macair. Maka saya katakan ke Pak Kabid GTK, Pak Kabid, saya bukan urusan sertifikasi, tetapi urusan nama baik saya yang sudah dianggap bahwa saya itu adalah tidak masuk sekolah. Hanya tolong lihat bulan Juli itu agenda sekolah itu apa? Libur dan PPDB. Artinya kalau ingin mengecek apakah saya ada atau tidak ada, bahkan mungkin kalau yang lain yang tidak jadi panitia PPDB tidak akan ke sekolah. Maka saya katakan tinggal cek ke panitia PPDB ada nama Dodi enggak? Ke orang tua tinggal ditanya, ada enggak yang merasa dilayani oleh Dodi? Ke guru SD tanya. Karena bulan Juli, itu di bulan Juli saya dianggap kosong. Setelah itu adalah MPLS, tinggal dicek. Saya memberikan materi MPLS enggak? Tinggal tanya.
ke anak, ke panitia itu gampang. Maka pada waktu itu Pak Kabid langsung ngahuleng. Jika tuduhan kepala sekolah bahwa Dodi tidak masuk sekolah selama 1 bulan itu benar, bukan hanya tidak dicairkan tunjangan sertifikasi, dirinya pun siap untuk dipecat. 1 minggu kemudian, Dodi dipanggil Kasubag Kepegawaian. Ketika saya datang ke Pak Kasubag Kepegawaian, sama siang. Pak Kasubag dalam keadaan sakit. Beliau itu mengatakan tentang berkas pensiun dini saya. Beliau mengatakan bahwa ini tinggal ditandatangani oleh Pak Bupati, hanya kebetulan Pak Bupatinya sedang keluar kota, jadi belum ditandatangani. Kemudian saya katakan, Pak, kan saya sudah mengajukan pencabutan. Itu saya sampaikan begitu. Beliau mengatakan, ini dari pimpinan, bukan alternatif, katanya. Berkas pensiun bisa dicabut asal saya pindah. Itu Kata siapa? Pak Kasubag Kepegawaian waktu itu. Maka saya jawab, Pak, pertama tentang berkas pensiun, bukankah saya sudah mengajukan pencabutan? Bahkan Bapak meminta surat pengantar, dan itu sudah saya lakukan. Tetapi Bapak tidak ada, dan saya sampaikan kepada Dani. Tapi aneh pin ajaib, kok sekonyong-konyong begitu ekspres saya katakan bahwa berkas pensiun saya itu tinggal menandatangani Pak Bupati. Ini ekspres sekali. Padahal kan waktu itu Bapak mengatakan bahwa ini belum diproses, dan kalau saya cabut itu adalah hak. Itu saya sampaikan ke Pak Kasubag. Pak Kasubag nggak bisa bicara. Nah, setelah itu boleh saya bertanya Pak ke Pak Kasubag, apa? Karena berkas pensiun saya bisa saya cabut, artinya dibatalkan, tapi saya harus pindah. Saya ingin nanya, apa alasan saya harus pindah? Jawaban beliau adalah yang menurut hemat saya tidak terjawab kalimat pertanyaan saya. Karena saya bertanya adalah, kenapa saya harus pindah? Tapi jawaban beliau adalah karena kalau kepala sekolah tidak bisa pindah karena baru beberapa bulan. Berdasarkan aturan minimal 2 atau 3 tahun. Kan saya nanyanya bukan kenapa kepala sekolah tidak dipindahkan. Ya. Tapi saya bertanya kenapa saya harus pindah. Jawaban beliau adalah justru karena kepala sekolah tidak bisa dipindahkan berdasarkan aturan. Dengan cara seperti itu, berarti, yang mengakibatkan ini saya dengan kepala. Nah, akhirnya beliau bertanya, Pak Dodi, ada apa sebenarnya? Maka saya balik tanya, justru saya yang harus bertanya, ada laporan apa sebenarnya tentang saya? Alasan yang sama disampaikan Kasubag Kepegawaian. Dodi dilaporkan kepala sekolah bahwa dirinya tidak masuk sekolah selama 1 bulan. Di lain kesempatan, Dodi pernah disidang kepala sekolah dengan tuduhan melakukan tindakan indisipliner. Saya seumur hidup jadi guru. 31 tahun saya jadi guru. Di SMP 1 saya 16 tahun. Saya itu yang membuat saya sakit diantaranya. Selain tadi pembunuhan karakter, sertifikasi dipermainkan. Saya baru seumur-umur menerima yang namanya surat panggilan. Di surat panggilan itu, diantaranya ketika saya menerima, saya sedang ngajar di kelas. Saya menerima surat panggilan dengan kalimat adalah disangkakan melakukan tindakan indisipliner. Saya tersenyum, apa ini? Dan ketika saya menghadap ke beliau, ada apa Bu? Ya. Satu-satunya mungkin bukan satu, berdua dengan Ibu Ade Ipom, Tiluan dengan TU Pak Yanto yang menerima SP surat panggilan.
Maka banyaklah beliau bercerita. Karena saya nggak mau inilah, nggak mau ribet-ribet. Karena kalau orang sudah punya hati seperti itu, kita ngomong seperti apapun akan kemana-mana. Sehingga saya katakan terserah ibu lah mau seperti apa. Karena saya dianggap oleh beliau bahkan lebih sadis. Dianggap baru masuk kelas itu adalah tanggal 5 Oktober katanya. Maka saya katakan, Bu, terserah ibu. Terserah ibu. Tetapi kalau mau fakta dan data, ibu bisa nanya ke anak. Terserah lah. Saya mau dianggap kapanpun. Oleh ibu sudah dianggap apapun. Itu saya katakan seperti itu. Artinya, saya mengatakan terserah itu, nadanya juga kan bukan ada sebuah pengakuan bahwa saya benar melakukan itu kan, bukan. Karena memang sudah pusing dan sudah tidak mau ambil ini. Itu di SP kan. Pakai di sana. Saya adalah di sana, saya menandatangani, dan itu yang membuat saya sakit. Terperiksa itu. Maka saya bicara ke teman-teman, bakal keluarga. Seumur-umur saya jadi pegawai, itu saya sepertinya lebih dari seorang pencuri dan bangsat. Diperlakukan seperti itu. Saya sudah tua seperti ini. Apa sih dosa saya, salah saya? Apakah karena, mohon maaf ini, saya tidak setuju dengan kebijakan keuangan beliau? Ditanya soal kebijakan keuangan apa saja yang ditentang Dodi, ia menyarankan untuk menanyakannya kepada guru lain. Tinggal tanya yang namanya Ibu Tartia Heni dan Ibu Eli. Beliau memanggil pemegang dana sertifikasi. Beliau ngomong apa gitu? Jangan saya yang ngomong. Ibu siapa? Ibu Eli dan Ibu Tartia. Tapi saya yang justru menyampaikan ke teman-teman, jangan ini dilakukan. Saya setuju kalau ini dinaikkan untuk memberi untuk teman-teman yang honorer. Tapi kalau untuk yang ini, saya tidak setuju. Saya katakan seperti itu. Apa kalimatnya silahkan dicek. Ke yang namanya Ibu Eli dan Ibu Tartia. Sampai beliau cerita, kalau di Sukaraja beliau dapat jatah dari pakaian, kalau menjual pakaian sekian, dari kaos sekian. Itu saya sampaikan ke mereka karena saya sebagai monep. Tolong jangan ada BU untuk warung siswa yang berkenaan dengan pakaian. Karena ketika banyak BU, maka yang akan kena itu adalah harga kepada orang tua akan semakin tinggi. Maka kalau seperti itu, nantinya akan memberatkan ke orang tua. Itu mungkin yang membuat beliau tidak suka dengan saya. Nah, termasuk ini. Ini adalah pengurus perpustakaan. Diminta oleh beliau agar di perpustakaan itu adalah menjual jilid plastik buku kepada anak-anak. Dan kalau ada yang terlambat, nanti adalah didenda. Agar bisa nanti petugas perpustakaan itu bisa beli batik dan insentif. Kartu juga dijual, kartu perpustakaan. Maka saya katakan ke Ibu Nina dan Ibu Riri, jangan. Sebab kalau dengan cara seperti itu, kita mesti bersyukur. Anak sudah mau baca saja di sekolah kita harus alhamdulillah. Jangan dibebani itu. Sehingga mereka menolak. Apakah mungkin ini yang sebenarnya yang membuat beliau tidak suka dengan saya? Kemudian dalam pengelolaan keuangan BOS mungkin, karena saya inginnya kan kita transparan. Apakah itu yang menjadi masalah sehingga diputar balik urusan absen? Kan saya sudah terang benderang bicara ke Pak Kabid bahwa ini bulan Juli seperti ini. Puncak dari permasalahan yang dialami Dodi terjadi ketika dirinya dipanggil Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya. Pemanggilan itu ternyata untuk menyerahkan SK bertanggal 6 Februari 2023. Dodi dimutasi ke SMP Negeri 1 Jamanis. Maka saya tanya ke Pak Tata, Pak, rasanya saya tidak pernah mengajukan untuk mutasi. Yang kedua,
Kalau saya ada salah, ini sanksi, apa salah saya? Karena saya bingung. Dari halaman pertama sampai akhir, saya tidak menemukan apa alasan kepindahan saya. Maka beliau menjawab, Pak, tidak selalu pindah itu atas pengajuan usulan pribadi dan sanksi, tapi karena dibutuhkan. Maka saya jawab, Pak, kalau dibutuhkan, Cisayong itu 27 kelas. Guru TIK itu saya satu-satunya yang PNS. Jadi secara logika, Cisayong kalau begitu tidak membutuhkan saya. Yang membutuhkan Jamani 1. Kembali beliau mengatakan, ini adalah untuk pengembangan karir. Maka saya jawab, saya itu sudah tua. 4 tahun lagi pensiun. Karir apa? Jangankan saya untuk menjadi kepala sekolah dan lain sebagainya. Golongan 4A saya itu dari 2007. 16 tahun saya tidak pernah untuk mengajukan ke 4B. Jadi kalau berbicara adalah pengembangan karir, di mana? Tapi pada akhirnya beliau menjawab, punten abdi teu tiasa ngawaler. Kumargi abdi mah kapiwarangan. Jadilah ini. Dodi lantas berangkat ke SMP Negeri 1 Jamanis, sekolah baru tempatnya mengajar. Namun kepala sekolah di sana bingung, karena sebelumnya tidak menerima tembusan atau pemberitahuan terkait adanya mutasi Dodi Darisman. Bukan saya menolak sebagai abdi negara ditugaskan di sana sini, bukan. Tetapi yang saya khawatirkan adalah, ini kan yang pertama, tidak semua orang kok diperlakukan seperti ini. Kenapa ini hanya ke saya? Dengan istilah pemerataan atau apapun. Bisa saja nanti dipelintir. Tuh, orang itu dipindahkan karena sudah melanggar anu. Kasihan sekali anak cucu saya. 31 tahun sekarang saya mengabdikan diri di dunia pendidikan. 16 tahun di Necis. Sudah berusaha memberikan yang terbaik. Tapi di akhir, alumni juga. Iya, saya juga alumni. Di akhir, dengan saya menerima surat mutasi bukan atas permintaan sendiri, dipelintir kembali sebuah hukuman. Maka seumur-umur anak cucu saya mungkin akan punya catatan jelek bahwa kakeknya, orang tuanya pernah dihukum dengan dipindahkan. Kan ini bukan karena saya tidak mau untuk dipindahkan, bukan karena saya tidak mau melaksanakan tugas. Toh saya di Jampang juga lebih dari ini. Tapi ingin kejelasan, apa sih sebenarnya kalau misalkan saya seolah-olah melawan diperlakukan seperti ini? Hanya satu, saya tidak mau yang lain itu akan mengalami nasib yang sama. Ketika ada ketidaksukaan diperlakukan seperti ini. Jadi kalau misalkan saya hari ini adalah melakukan ini dengan segala resiko, minimal hanya sayalah dan keluarga saya yang mesti mengalami ini. Tapi yang lain tidak mengalami karena orang akan berhati-hati untuk memperlakukan bawahan dengan seenaknya. Aneh bin ajaib gitu. Aneh bin ajaib. Apakah karena saya orang kecil sehingga kebenaran itu adalah hilang? Persoalan yang dialami Dodi Darisman membuat sejumlah alumni dan siswa bereaksi. Mereka berencana menggelar aksi unjuk rasa, tapi urung dilakukan karena ada intimidasi dari banyak pihak. Kepala SMP Negeri 1 Cisayong, Dida Nurhayati, menyayangkan adanya respon seperti itu. Jujur saya sangat prihatin dan sedih institusi pendidikan seperti ini ya. Ini mudah-mudahan tidak terjadi di wilayah yang lain. Yang pasti kami telah banyak melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait, baik itu di pihak keamanan, kemudian penguasa wilayah yang memiliki kewenangan otoritasnya dengan Pak Widi yang welcome menjembatani kami, memfasilitasi kami.
Dan saya mengucapkan secara pribadi terima kasih kepada tokoh masyarakat juga, kepada Pak Saman yang dengan tulus semua pihak sayang kepada lembaga institusi SMP Negeri 1 Cisayong. Soal mutasi yang dialamatkan kepada Dodi Darisman, Dida menyebutkan hal itu merupakan yang biasa terjadi di lingkungan pemerintah dan tidak perlu dipermasalahkan. Sebagai ASN, sebagai abdi negara yang tentunya tupoksinya jelas, itu kewenangannya di pimpinan saya di atas. Yang menandatangani SK itu adalah Bapak Bupati. Tentunya itu bukan kewenangan saya untuk menyampaikan hal-hal yang terkait apa dan bagaimana, itu atasan saya. Ditanya tentang laporan ke Dinas Pendidikan yang menyebutkan Dodi Darisman tidak masuk sekolah selama 1 bulan penuh dan soal penangguhan tunjangan sertifikasi, Dida menukil Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Selaku ASN itu, khususnya tupoksi guru, Permen nomor 15 tahun 2018, bahwa kehadiran ASN itu yang kehadiran setiap ke sekolah ya, itu kehadiran ASN gajinya utuh diberikan. Tetapi kalau misalkan sebagai profesi sertifikasi itu kehadiran di kelas, menjalankan tugasnya, merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan melakukan penilaian. Itu yang harus dilaksanakan oleh semua ASN. Soal rencana kebijakan keuangan, termasuk bayar untuk kartu perpustakaan, Dida menyanggah. Ia pun mengaku tidak gentar dengan adanya kemelut yang terjadi di sekolahnya. Saya tetap menjaga integritas, saya tetap menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi, regulasi bukan nilai tawar lagi karena itu pertaruhannya adalah hukum. Terima kasih semuanya. Cukup ya. Dikonfirmasi, Kabid GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, Daris, menjawab tidak tahu. Ia berdalih, masalah yang terjadi di SMP Negeri 1 Cisayong merupakan ranah kepegawaian. Bapak kan sebagai GTK itu berarti kan pembina langsung di situ. Ya terus membina. Bapak tahu udah dipindahkan? Belum tahu. Oh, belum tahu. Oke. Terus sebetulnya mekanisme untuk ini kan ada pembina, ada dewan pengawas juga ya di pendidikan ya. Itu jalan tidak Pak? Saya tidak tahu. Hah? Tidak tahu. Oh, enggak di pendidikan tidak ada dinas ini. Tidak tahu. Tidak pengawas tidak ada? Tidak tahu. Tidak tahu. Oh, iya.